Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan semangat, masih senang lah belajar sama Bapak ya. Nah, sebelum dimulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita semua untuk berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa dalam hati dimulai. Nah, alhamdulillah sudah berdoa. Kita mulai pembelajaran hari ini, mata pelajaran PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup, untuk anak-anakku kelas 3 semua. Silahkan dibuka bukunya di halaman 43. Nah, silahkan dibuka bukunya di halaman 43, bab ketiga, judulnya Tata Tertib di Lingkungan Sekolah. Oke, seperti yang Bapak tulis, mudah-mudahan kelihatan. Tata Tertib di Lingkungan Sekolah di halaman 43 buku PLH. Sebelum dilanjutkan ke bab ketiga, Bapak mau ngasih tahu dulu bagi anak-anakku yang belum selesai mengerjakan halaman 42 PLH yang bagian kedua dan bagian ketiga. Bapak tunggu tugasnya sampai nanti luring. Jadi tolong diisi, terus buku PLH-nya dibawa ketika luring biar Bapak langsung nilai. Gitu aja. Di bab kita review dulu sedikit ya. Di bab pertama kita belajar tentang lingkungan biotik dan lingkungan abiotik seperti apa. Terus hal-hal yang hal-hal yang mendukung lingkungan biotik gitu kan, unsur-unsur abiotik dan segala macamnya. Kemudian di bab kedua kita belajar untuk mencegah pencemaran lingkungan seperti apa. Kita belajar mengetahui pencemaran air, tanah, udara gitu kan. Terus sampah-sampahnya mesti gimana, efek-efeknya seperti apa. Kita belajar itu. Setelah belajar seperti itu, setelah belajar semuanya, tujuannya adalah di bab ketiga, yaitu tujuannya supaya tertib. Tertib itu apa? Kita akan mulai di pembelajaran bab ketiga. Silahkan dibuka halaman 43. Sebelum mulai, tata tertib itu apa sih? Oke, sederhananya tata tertib adalah peraturan-peraturan yang dibuat di satu lingkungan untuk mengatur atau mendukung jalannya kehidupan, jalannya kegiatan di lingkungan tersebut dengan baik. Oke. Jadi tata tertib itu peraturan untuk mendukung jalannya kegiatan di lingkungan tersebut atau di suatu lingkungan. Kita tahu ada tata tertib sekolah, ada tata tertib kelas, lebih luasnya ada tata tertib lingkungan bermasyarakat. Nah, seperti itu. Kemudian kita mulai dari yang paling kita dekat dulu nih. Contoh tata tertib itu yang sehari-hari kita hadapi seperti apa? Nah, ini. Oke, kelihatan ya? Bapaknya kelihatan sih? Kelihatan lah. Bapak sekarang lagi ada di kelas, terus
ada yang namanya tata tertib kelas, seperti yang bisa anak-anakku semua baca di sini. Tata tertib kelas yang pertama, simpan sepatu dan sendal di rak. Sederhana sekali ya. Alasannya, tujuannya supaya kalau kita mau keluar kelas nih, kita nggak susah nyarinya gitu. Kita nggak susah nyari nyari sepatu kita di mana, nyari sendal kita di mana kalau misalkan sudah tertata rapi di rak. Yang kedua, berdoa sebelum belajar dan makan. Jadi bagi anak-anakku, seperti yang sudah kita lakukan berkali-kali, kalau misalkan mau memulai pembelajaran, harus berdoa dulu supaya ilmunya berkah, supaya kitanya fokus. Terus jangan lupa berdoa sebelum makan, itu hal yang paling sering kita lakukan juga, udah jadi kebiasaan ya. Rapihkan meja ketika istirahat dan pulang. Jadi jangan sampai mejanya berantakan ketika anak-anak ke kantin buat makan gitu kan, di kelasnya. Terus pas pulang juga jangan lupa diberesin supaya kita kan biasanya ada piket nih. Nah, jadi biar orang yang piket itu lebih mudah buat bersihin kelasnya. Buanglah sampah pada tempatnya, ini pasti. Jangan lupa di bab kedua kita belajar bagaimana bahayanya buang sampah sembarangan, ya kan, bisa mencemari lingkungan, bisa mencemari tanah, bisa bikin kita nggak nyaman juga. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Yang terakhir, tidak berkata kasar. Udah jelaskan, tidak boleh berkata kasar di kelas, di lingkungan sekolah, di rumah atau di lingkungan rumah. Pokoknya kita harus menjaga lisan kita supaya tidak berkata hal yang sia-sia. Oke. Oke. Tujuannya tata tertib itu dibuat untuk apa sih sebetulnya? Kita diatur sedemikian rupa sehari-hari supaya apa sebetulnya? Tujuan dibuat tata tertib secara garis besar, secara umum itu untuk mengatur lingkungan agar tercipta lingkungan yang nyaman, agar semua orang nyaman di satu lingkup tersebut gitu kan. Dibuatlah tata tertib yang harus dipatuhi oleh semua orang. Jadi semua orang sama-sama enak, semua orang sama-sama nyaman, semua orang sama-sama adil, karena kewajibannya untuk mentaati tata tertib tersebut gitu kan. Peserta seperti yang Bapak tadi bilang, siapa yang berhak atau mempunyai kewajiban untuk mentaati ilmu tersebut, ya seluruh anggota masyarakat dari lingkungan tersebut. Misalnya gini, maksudnya gini, kalau misalkan anak-anakku semua gitu kan masih sekolah ya kan, datang ke sekolah kita belajar luring. Nah, anak-anak nih ketika masuk sekolah harus mengikuti tata tertib dan aturan sekolah. Misalkan gini, pengalaman kita kemarin ketika kita mulai luring, sebelum masuk kelas anak-anak semua harus cuci tangan pakai sabun, harus dicek dulu suhu tubuhnya, baru boleh masuk kelas dan mengikuti pembelajaran. Itu termasuk tata tertib juga gitu kan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak ada siswa yang sakit yang akhirnya berbaur sama kita di kelas. Kemudian dari seragam, meskipun pembelajarannya daring, anak-anak semua masih diwajibkan untuk memakai seragam. Tujuannya supaya tercipta kondisi bahwa ini dalam kegiatan bersekolah, dalam kegiatan di kelas, dalam kegiatan belajarnya tuh supaya lebih fokus daripada pakai baju tidur gitu kan atau baju bebas. Kita tidak merasa sedang sekolah jatuhnya. Tapi kalau misalkan kita pakai seragam meskipun di rumah, kita merasa seperti berada di sekolah dan lebih fokus buat belajar. Kemudian ruang lingkupnya untuk tata tertib itu berbeda-beda ya kan. Contoh kayak
kayak Bapak nih seorang guru, ruang lingkup Bapak ya di kelas, di sekolah, sama di rumah, sama seperti anak-anak semua. Kalau siswa juga ruang lingkup tata tertibnya ya di kelas, gitu kan. Di kelas, aturan di kelas harus seperti apa, misalkan seperti yang sudah tadi Bapak bahas, tata tertib kelas seperti simpan sepatu dan sandal di rak, atau kan berdoa sebelum belajar gitu kan, terus merapikan meja, buang sampah, tidak berkata kasar. Itu tata tertib kelas. Tata tertib sekolah seperti apa? Memakai seragam sesuai harinya, misalkan hari Senin pakai seragam apa, hari Selasa pakai baju apa, Rabu Kamis Jumat itu seperti apa gitu kan bajunya. Itu diatur yang namanya tata tertib aturan sekolah. Terus kalau di rumah, kayak misalkan nih di rumah, aturan rumah, tata tertib rumah nih, kalau main tidak boleh sampai sore, tidak boleh sampai maghrib gitu kan, supaya kitanya disiplin waktu karena harus masuk sholat maghrib dan apa sebagainya. Itulah contoh bagaimana tata tertib dibahas, dibuat gitu kan, dari mulai tujuannya, ruang lingkupnya, pesertanya, contoh-contohnya juga seperti apa. Kemudian selain itu, yang terakhir, jika misalkan kita tidak mentaati tata tertib, tidak mentaati peraturan tersebut, ya kita diberi sanksi. Sanksi itu apa? Kita akan bahas. Nah, pertanyaan selanjutnya tuh, kalau misalkan kita tidak mentaati aturan tersebut, kalau misalkan kita tidak mengikuti tata tertib di lingkungan tersebut, apa yang terjadi? Kita akan diberikan sanksi, akan diberikan hukuman tergantung kesalahan aturan mana yang kita langgar. Tujuan adanya sanksi atau hukuman agar terciptanya efek jerak. Maksudnya supaya kapok, supaya memaksa peserta untuk mengikuti aturan atau tata tertib yang berlaku di ruang lingkup masyarakat tersebut. Misalkan sudah tercipta efek jerak nih, sudah kapok, ya akhirnya sehingga keamanan dan ketertiban tetap terjaga. Misalkan gini, kalau di sekolah nih, misalkan tidak boleh berkata kasar, ya aturannya begitu. Di kelas nih tidak boleh berkata kasar. Yang berkata kasar berkata kasar hukumannya, misalkan sanksinya itu harus membaca istighfar sebanyak 20 kali ya di depan kelas. Ya, ada hukumannya karena ada aturan yang dilanggar. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau misalkan satu orang terbiasa berkata kasar, nantinya akan akan menular gitu kebiasaan buruk tersebut, sehingga ujung-ujungnya nanti ditakutkan satu kelas tersebut anak-anaknya berbicara kasar semua, dan itu yang guru takutkan. Akhirnya dibuatlah tata tertib, tidak boleh berkata kasar di kelas. Bayangkan aja kalau misalkan semuanya berkata kasar, sangat tidak nyaman gitu kan, karena tidak sopan, bisa mudah menyinggung orang. Jadi ya begitulah. Ya, dan yang terakhir, setelah kita mengetahui nih tata tertib itu apa, terus tujuannya apa, terus sanksi itu apa, dan tujuan sanksinya itu apa, kemudian yang terakhir, tugas kalian adalah membuat tata tertib untuk kelas 3. Ya, Bapak ulangi, tugasnya adalah untuk membuat tata tertib untuk kelas 3. Karena kita meskipun masih sulit untuk belajar luring gitu kan, masih sulit, tapi dibuatlah gitu kan, tolong buat tata tertib kelas 3 yang nantinya akan ditaati, yang harus diikuti oleh seluruh anak-anak kelas 3. Kemudian minimal terdiri dari 5 aturan ya. Jadi
bikin tata tertib minimal 5 aturan. Misalkan tidak boleh makan di kelas 1, tidak boleh minum di kelas 1, 2, itu kan tidak boleh memakai sepatu di kelas 3, misalkan tidak boleh bolos 4, terus tidak boleh berisik 5, misalkan seperti itu ya. Tapi silakan anak-anakku semua buat tugas ini, terus boleh ditulis aja di buku ya, terus jawabannya dikirim ke Bapak seperti biasa. Akhirul kalam, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Terima kasih banyak juga untuk para orang tua, ayah bunda yang sudah membantu anandanya belajar gitu kan. Kita semua butuh support, saling mendukung satu sama lain agar kegiatan pembelajaran ini terus berjalan. Dan mari kita berdoa semoga semua pandemi ini cepat berakhir dan kehidupan kita kembali normal. Terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.